Halo semuanya, di video ini saya akan bahas tentang perusahaan-perusahaan yang sasarannya anak fresh graduate dengan dan anak orang yang sudah nganggurnya lama. Ya, perusahaan apa itu? Satu, Rifan Finansindo berjangka. Ya, perusahaan ini yang kalian tahu, terutama orang Surabaya ya, dan mungkin ada cabang juga di Jawa Barat dan Jakarta. Perusahaan ini sangat-sangat suka cari orang yang fresh graduate. Kenapa kok cari fresh graduate? Karena para fresh graduate ini ingin bekerja ya. Mereka yang udah lulus kuliah, mereka ingin bekerja. Mereka enggak mau langsung nganggur lama ya. Dan mereka udah lamar di perusahaan-perusahaan impian mereka, like Unilever, mungkin bisa jadi perusahaan besar kayak BCA ya, buat anak-anak yang lulusan akunting ya, kemudian anak yang mungkin suka lama di Mayora Group ya, itu perusahaan-perusahaan besar. Tapi asal kalian tahu aja, itu masuk sana nggak gampang ya, nggak gampang, sangat susah. Bahkan perusahaan tersebut melihat background kampus ternama ya, dan biasanya mereka cari negeri ya, misalkan ITB, ITS, mungkin kalian kans untuk bisa masuk ya. Ya, aku sih perusahaan kayak gitu tuh enggak salah memang, tapi aku enggak bisa, tapi kalian yang lulusan swasta juga jangan berkecil hati, kalian bisa untuk masuk, ada kesempatan juga gitu ya. Cuman memang sayangan Anda lumayan berat-berat, terutama kampus negeri-negeri gitu ya. Terus nah, kembali lagi, kalian fresh graduate ingin masuk perusahaan terkenal itu susah. Akhirnya Anda mencoba untuk melamar perusahaan yang mungkin kan diterimanya lebih besar. Saya bisa katakan 95%, bahkan 100% mungkin gitu. Apa itu perusahaan Rifan ini gitu ya? Ya saya enggak meyakinkan Anda perusahaan ini pasti, perusahaan ini juga ada kriteria juga. Rifan ini belum tentu juga kalian lolos tapi kriterianya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Jadi ya, sekarang ini teman saya aja IP 2 aja 2 pas loh, bisa masuk di Rifan gitu ya kan. Padahal saya yakin kalau mereka IP 2 nggak mungkin bisa masuk Unilever gitu, nggak mungkin gitu, karena perusahaan seperti itu, Unilever, Mayora yang besar-besar, syarat IP-nya paling enggak 3, bila perlu dia minta kumlot ya kan. Kumlot pun aja belum tentu lolos, karena mereka psikotesnya berbagai jilid dan berbagai macam, berbagai lapisan. Jadi bisa jadi psikotes interview. Nah, kalau perusahaan ini, Rifan ini adalah perusahaan yang sasarannya anak-anak fresh graduate. Jadi aku berikan nasihat bahwa kalian harus istilahnya, jangan kesusu tapi juga jangan terlalu santai gitu ya. Artinya apa? Jadi artinya gini, karena waktu Anda sayang kalau terbuang. Jadi misalkan Anda lulus kuliah, terus Anda akhirnya istilahnya kecewa, udah lama di perusahaan impian Anda nggak keterima ya, kurang cocok dengan kriteria mereka. Akhirnya Anda sudah, yang ada perusahaan apa ada saya ambil, ya udah saya sikat kasarannya gitu ya. Tapi kalian harus tahu bahwa perusahaan seperti ini sangat getol sekali ya. Rifan ini mencari fresh graduate gitu loh, karena mereka sasarannya memang fresh graduate. Karena fresh graduate itu ambisinya gede, pengen kerja, terus dia juga ingin membuktikan bahwa saya bisa cari uang sendiri dan lain-lain sebagainya. Itu yang fatal gitu ya, itu yang bahaya gitu ya. Kalian bisa cek video gue sebelumnya yang Rifan itu perusahaannya kayak gimana ya. Kalau saya sih memang I'm not join ya, saya nggak mau join di sana karena saya sudah jelaskan alasannya kenapa ya, karena memang nggak cocok aja gitu ya. Karena memang mereka memang intinya nyari sales gitu sih, singkat kata gitu. Mau dia mencari buka
lowongan apapun, tapi ujung-ujungnya sales. Jadi ini satu tips ya buat saya, buat kalian para fresh graduate atau yang sedang mendengar video saya ini. Kalian jangan mudah tertipu dengan ini bukan untuk refund ya, ini saya untuk semuanya ya. Jangan mudah tertarik dengan nama-nama yang posisi yang diberikan oleh perusahaan. Contoh misalkan supervisor gudang, kabak gudang, manajer gudang, bla bla bla, manajer produksi. Kalian jangan tertipu dengan jabatan, tapi kalian harus lihat job desk-nya. Apa yang dia lakukan, apa yang Anda kerjakan itu apa? Ya, what they doing, apa yang Anda disuruh itu kerja apa? Gitu ya. Kalau gudang, kalau misalkan job desk-nya disuruh jualan, desk bukan gudang, itu pasti salah. Nggak cocok gitu ya. Gudang ya dia menata barang, dia mencatat stok keluar masuk barang gitu ya, bukan ya malah menjual. Kalau misalkan mereka memberi job desk jualan, itu namanya bukan gudang ya. Sekarang customer service yang dimana melayani keluhan pelanggan, tapi kalau disuruh jualan ya itu bukan jualan. Artinya Anda harus cari job desk-nya itu harus sesuai dengan posisi yang mereka cantumkan, seperti itu. Kadang para fresh graduate ini mudah tertipu, mudah terkecoh ya dengan posisi yang ditawarkan. Mereka diiming-imingkan posisi-posisi yang menarik bagi Anda sehingga Anda tertarik untuk melamar, padahal itu prank ya. Prank mereka yang lakukan supaya Anda tertarik. Tapi kalau mereka buka sales, Anda pasti tidak tertarik dari awal gitu ya. Saya bukan merendahkan sales, tapi kita harus sesuaikan dengan minat Anda. Kalau minat Anda bukan sales tapi justru masuk sales, kan percuma. Itu waste your time ya, buang-buang waktu aja gitu loh. Jadi itu sih kalau saya ya, pesan saya gitu. Jadi mereka ini perusahaan yang sasarannya fresh graduate, dan satu lagi mereka sasarannya orang yang udah bukan fresh graduate, artinya mereka udah nganggur lama. Mereka bisa di PHK ya karena alasan apapun ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang melakukan perampingan, yang melakukan pemutusan hubungan kerja ya. Ya apapun itu, kalian jangan putus asa ya. Kalau memang kalian tidak cocok kerja di ikut orang, kenapa nggak kerja sendiri? Gitu kan, kerja sendiri kan nggak ada salahnya juga ya. Jadi reseller, contohnya reseller apa, kan sekarang usulnya reseller nih, kalian bisa gunakan untuk medsosnya, untuk apa segala macam. Jadi many ways yang tidak hanya Anda harus ikut orang atau segala macam ya. Atau memang Anda kalau ada tidak ada passion jadi reseller atau apa, Anda bisa cari perusahaan yang nggak usah terus perusahaan yang terlalu besar, yang penting Anda cocok dengan minat Anda, tidak perlu gengsi, tidak perlu apa, perusahaan yang istilahnya sesuai dengan kriteria Anda, apply aja gitu sih. Karena memang terutama anak-anak fresh graduate ini, mereka nih biasa impiannya suka bekerja di perusahaan besar. Nggak salah, saya juga gitu. Saya dulu kemudian muluk-muluk pengen kerja di Sampurna, pengen kerja di BCA atau kerja di perusahaan besar, Unilever, itu percuma gitu loh. Pertamina mungkin, BUMN. Nah, ya nggak salah juga, cuman maksud saya adalah kalian jangan terpaku di sana gitu loh. Dan tapi kalian juga jangan akhirnya putus asa dan akhirnya Anda masuk di perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gini, nggak tahu gimana gitu ya, job desk nggak jelas atau segala macam ya. Jadi kalian juga jangan putus asa seperti gini. Kalian harus istilahnya cari-cari informasi penting gitu ya. Karena saya nggak perlu cerita panjang lebar tentang refund. Saya sudah cerita banyak di refund dan kalian bisa cari itu sendiri.
banyak positif atau negatifnya ya. Kalian bisa nilai sendiri gitu lah. Saya enggak bisa, yang ngomongin enggak satu orang loh, orang banyak gitu ya. Kalian bisa nilai sendiri gitu loh. Penilaian refund itu seperti apa gitu ya. Itu sih jadi video singkat saya mungkin seperti itu ya. Jadi kalian intinya apa ya? Itu jadi refund ini memang sasarannya anak fresh graduate. Kedua ya, selain refund ini adalah biasanya kedua itu Gatra Mega ya. Gatra Mega ini juga perusahaan pialang ya, reksadana. Ya sama juga cari sales, cari apa nasabah ya, intinya kurang lebih sama ya. Ya ini buat para fresh graduate ini pasti hafal ya. Dan mereka ini juga getol juga ya, mereka tuh bisa nelpon, bisa saya pernah ditelepon saya 2-3 kali dengan berbagai HR ya, HRD-nya itu macam banyak sekali. Dan saya kurang tahu ya di database-nya mereka itu kok bisa kedubel sampai ketiga kali manggil saya, kan saya juga jelas tidak mau, tapi kok bisa sampai 2-3 kali dipanggil, kan lucu ya, lucu sekali ya, seperti itu ya. Yang ketiga adalah Victory Internal Future, ini juga sama ya, perusahaan pialang juga. Jadi kalian harus apa istilahnya, intinya harus cari informasi ya, jangan gampang tertipu, jangan gampang kata apa pasrah terus ya udah daripada gak kerja saya kerja, itu salah, totally salah ya, salah besar. Jadi para fresh graduate juga turunkan ego Anda ya. Kalau misalkan perusahaan besar tidak ada yang mau, kurang cocok ya, bukan tidak mau, kurang cocok dengan kriteria Anda, banyak kok perusahaan-perusahaan yang nggak jelek-jelek banget, nggak bagus-bagus, tapi yang apply, yang open ya, yang open, yang cocok dengan job desk Anda, yang cocok dengan passion Anda, yang cocok dengan background pendidikan Anda. Go ahead, silakan coba gitu ya. Itu sih ya, yang terpenting adalah itu ya. Ya oke, itu video saya. Nanti saya akan share ya untuk bagaimana caranya mengenali perusahaan-perusahaan yang ini isinya modus, atau perusahaan yang memang notabene perusahaan yang bisa untuk berkembang kita di dunia karir, yang bisa berkembang di marketplace, yang kita bisa istilahnya bisa mengembangkan kita, minat kita ya. Itu apa saja perusahaannya. Oke, sekian dulu dari video saya. Bye, salam sukses.